tuh ada tombol lari di bawah tuh, Des. Ya. Tombol lari. Tuh, tombol lari di bawah, Des. Silakan. Kau dapat dibuktikan kau. Ya. Sekarang ini Mana buktiin sama aku. Aku akan tetap menuntut kamu. Kamu bisa buktikan Nabi Daud berzina di Quran, mana tekstual dalilnya mana? Sekarang gini. Kita pakai waktu karena kita tidak ada yang mengalah. Kita pakai waktu gimana? Udah macet pakai waktu. Jangan ketakutan sebentar. Karena tidak ada yang mengalah. Tadi kan saya bilang waktu 5 menit, tapi kita sama-sama mengalah, sama-sama dewasa. Tapi karena tidak ada yang mengalah, gimana kalau pakai waktu? Gimana? Sebentar. Aku tanya penontonku. Gimana teman-teman? Lari, pencet tombol lari. Gimana teman-teman? Ayo, edisi udah kenyang. Gimana teman-teman? Jangan mau diatur katanya. Lari. Gak usah kata penontonku, kamu kosong katanya. Ayo. Kalau kau bisa buktikan sama aku, di mana dalilnya Nabi Daud itu berzina seperti yang kau katakan, betul gak? Coba buktikan aja, kagak usah pakai waktu, kagak perlu. Berani gak pakai dalilnya kau sebutkan di mana? Lari. Dalilnya kau sebutkan di mana? Ayo, silakan. Surah ayat 21 sampai 25. Kagak ada di situ. Baik, sekarang kagak ada. Tersyukur sujud dan bertobat. Tersyukur sujud apakah berzina? Karena apa? Apa sebabnya? Mana? Dalilnya Nabi Daud berzina mana? Sebabnya apa? Ayo. Tersyukur itu bukan berzina. Tersyukur sujud dan bertobat apa? Tersyukur dan sujud itu bukan berzina. Kau paham bahasa Indonesia kan? Sebabnya apa? Kau paham bahasa Indonesia sujud apa? Tersyukur apa? Saya tahu. Ayo. Tersyukur sujud. Kenapa kau balik? Cocok logi ayat kenapa? Kagak ada kata zina. Pertanyaan saya. Kau cocok logi ayat gitu. Cocok logi ayat tersyukur dan bersujud disebut berzina. Cocok logi itu ya bersujud dan tersyukur disebut zina. Itu kau belajar di mana? Kita kasih dia match. Ayo silakan. Mabuk kau. Berani pakai waktu. Apanya? Berani pakai apa waktu. lagi ini? Match lagi. Buat apa coba kau kagak bisa buktiin kenapa? Tidak berani dia sudah. Terima. Kau kagak bisa buktiin kayak gimana? Dari tadi aku tuntut udah dua kali match ku kasih kamu. Ya kagak ada dalilnya Nabi Daud berzina. Di mana di Quran kayak gitu? Pencet tombol lari. Coba. Zong masalahnya zong. Tuh 5.365 menuliskan edis Zong. Iya, kalau aku kasih dua match, kagak ada dalilnya Nabi Daud berzina. Orang di situ yang nonton Sob. 5.000. Zong katanya kamu. 5.000. Di sini 3.000. Zong katanya kamu tuh. Artinya ada 8 Zong. Dengar. Zong. Artinya ada 8.000 yang nonton. Zong, ya. Di depan hadapan 8.000, Yusuf PA lari terkencing. Aku masih ada di sini. Kagak ada sejarahnya aku lari sama kamu, kagak ada. Ya, kagak bakalan ada sejarahnya aku lari. Macet. Kejang. Membuktikan gimana? Kejang. Oke, aku kasih satu match lagi, sebutkan dalilnya, oke? Oke, 5 menit saya bicara ya. Oke. 5 menit saya bicara ya. Kita lihat ya. Ada nggak dalilnya bahwa Al-Quran menciplak Bible? Nabi Daud berzina di mana dalilnya di Quran? Silakan. Sudah belum? Di mana dalilnya Nabi Daud berzina? Silakan. Sudah belum? Udah, sebutin dalilnya dulu. Di mana ayatnya? Ya, baik ya. Jadi gini. Kalau Yusuf minta tulisan berzina, jawabannya tidak ada. Kita bahas di sini adalah Allahu Akbar. Terima kasih Dennis. Terima kasih. Ya Allah, Nabi Daud orang benar ya Allah. Jangan sampai ada tulisan
Saya beliau berzina ya Allah. Terima kasih Des. Ya terima kasih. Terserah kau mau ngomong apa lagi terserah situ ya. Ya terserah kau. Aku tutup. Pencet mau lari. Pencet mau lari. Pencet. Dah aku tutup mic. Kau habiskan waktunya ya. Ya Allah. Alhamdulillah akhirnya diakui juga. Sob, pencet mau lari sob. Pencet. Pencet. Akhirnya saudara-saudara, dia melarikan diri dari arena sebelum selesainya pertandingan. Oke, baik ya. Jadi teman-teman, kisah tentang dua orang, sebenarnya bukan dua orang yang datang kepada Daud itu, menurut sejarah bangsa Israel adalah seorang nabi bernama Nathan. Dan Nathan memang sudah kenal dengan Daud jauh sebelum peristiwa ini, mereka sudah saling kenal. Di mana Nathan ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan datang kepada Daud dengan membawa perumpamaan tentang dua orang. Ya, dua orang yang itu orangnya tidak ada. Itu hanya sebuah ilustrasi. Tapi di dalam Quran, bayangkan, di dalam Qurannya Yusuf yang tentu saja menjiplak dari Injil dari 2 Samuel 12 ini, dikatakan begini, ada dua orang datang menemui Daud dengan cara melompat pagar. Sob, dalam rangka apa Sob Quran menulis bahwa dua orang ini harus melompat pagar? Saya tanya sama kamu, jelaskan secara logis kenapa mereka harus lompat pagar dan siapa dua orang ini? Ya, gini, raja jangankan zaman dulu, zaman sekarang, kalau kau berani Sengaja saya tutup mic, gak apa-apa. Biar dia suruh habiskan waktu. Ya teman-teman, suruh habiskan waktu. Gitu, yang penting udah diakui. Ya, gitu. Ya, ciplak secara saya tutup mic dulu. Artinya diakui. Berarti Al-Quran tidak menjiplak baiknya. Ya, dan Nabi Daud bebas dari tuduhan Kristen bahwa Nabi Daud berzina diakui Edis tidak ada di Al-Quran. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah ya Allah. Ya, silakan habiskan waktunya ya. Orang ini dia harus melompat pagar. Perhatikan, ada dua orang harus lompat pagar untuk menemui seorang raja. Sob, nggak usah masa lampau. Di zaman sekarang aja, Sob, kalau kau berani lompat pagar istana, mati kau pasti di tempat, ditembak kau, mati, selesai kau pasti. Dari mana jalan ceritanya lompat pagar menemui seorang raja? Dua orang ini, siapa dua orang ini kok berani-berani lompat pagar? Zaman dulu Sob, itu lebih kejam peraturan, nggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada yang namanya hak asasi manusia. Zaman dulu raja kalau bilang mati kau mati, keluargamu dibantai-bantai semua. Zaman dulu, ya. Zaman sekarang ada hak asasi manusia. Kalau zaman dulu nggak seperti itu Sob, sama kayak Korea Utara sekarang, ya. Ini Daud ini raja Sob. Kok bisa-bisanya ada dua orang lompat pagar datang kepada Daud ngomong, jangan takut, macam Daud anaknya dia aja. Raja ini Sob, raja. Raja, kau bilang jangan takut. Siapa dua orang ini? Lalu mengatakan kami berdebat bla 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 bahwa dia punya 99, mirip sekali dengan yang ada dalam 2 Samuel 12. Nah, sekarang pertanyaannya Sob, kalau memang itu bukan menjiplak secara keliru, menjiplak secara amburadul, saya tanya sama kamu Sob, siapa dua orang ini yang misterius ini? Dan kenapa di situ Daud tersungkur sujud dan bertaubat oleh dua orang yang tidak jelas ini, yang berani-beraninya berkata demikian kepada seorang raja yang punya negara itu? Silakan. Des, kutanya kau perlu ambulan gitu. Perlu ambulan. Itu saja pertanyaanku sama kamu. Ya, perlu ambulan gak kau? Coba jawab sama aku. Ya. Ayo Des, aku tanya sama kamu satu hal saja. Kau perlu ambulan atau tidak? Nah. Alhamdulillah ya Allah, kebenaran Al-Quran kau bukakan dengan pengakuan Edis ya, bahwa Al-Quran tidak menjiplak Bible dan
Nabi Daud lepas dari tuduhan berzina yang ada di ajaran Kristen. Ya, alhamdulillah, subhanallah, para nabi itu adalah orang yang dijaga Allah, bukan orang yang dihinakan oleh Kristen, bukan. Ya, alhamdulillah ya Allah. Kau perlu ambulan atau kagak? Kalau kau perlu ambulan, biar kau panggilin. Ya. Ayo, pokoknya kau satu hal. Kau perlu ambulan atau tidak? Sabar dulu. Sudah kagak perlu lagi diskusinya karena kau sudah akui. Ya, sudah akui itu kagak perlu lagi ada yang didiskusikan. Ya, itu aja. Siapa Ayo, yang kau perlu ambulan atau kagak? Udah, itu aja yang aku tanya sama kamu. tidak berani Ayo. ucap panik. Akhirnya ngaku juga gitu ya, Ya teman-teman teman-teman. ya, akhirnya si Ucup tidak berani menjawab. Udah Des ya, Sederhana itu, teman-teman, biar ya. biar kau nyenyak tidur Pertanyaannya ya, adalah biar kau sederhana sekali, nyenyak teman-teman. tidur Siapa ya. Ntar kau panggilin ambulan kalau kau perlu ya. menemui Daud Ayo, Kenapa mereka harus lompat pagar coba? Des, kagak perlu lagi ada yang ini didiskusikan tentang masalah itu, kagak perlu lagi Des. Kamu sudah ngakuin gitu ya. Saya bacakan ya. Apakah itu memang ada kita kamu itu yang kau kasih ke aku itu kagak laku Des ya. Kalimat tersebut dimulai Mana kau jawab saja, silakan jawab. Kau perlu ambulan atau kagak? tersebut tidak pernah ditutup dengan kesimpulan. Gimana teman-teman? Gimana? Ambulan mana? Ambulan mana buat Des? Untuk Ayo. apa hal tersebut ditanyakan? Kagak perlu lagi diskusi, sudah kau sudah akuin masalahnya. Yang ditanya Buat apa lagi kita diskusikan itu? adalah mengapa dua orang Malu, macet. harus melompat pagar. Malu, macet. Apakah ini Macet, cara malu. etis? Zong gitu. Renungkan sejenak. Zong, Apakah malu, reaksi macet. jika ada dua orang yang Perlu tidak ambulan. kenal Perlu ambulan gitu. Anda dengan cara melompat pagar? Bukan Ayo, ini macet. suatu perbuatan yang Macet. dan tidak Perlu berdoa. ambulan kau. Lagi pula Daud adalah seorang Ayo, kau perlu ambulan belajar pada sejarah raja-raja. Ayo, jangan panik Des. Seorang raja pasti dikawal oleh pasukan pengawal. Bahkan Des, punya seorang raja daripada kau teruskan nanti tambah malu ini Des. memang Ya, fakta sejarah. tambah malu Dahulu, nanti kalau sebelum diteruskan. ada perserikatan bangsa-bangsa, Iya, sampai ke PBB di bawah Inggris. minta dan menerima upeti Ntar tambah malu kau Des. Ya, takluk kepada kerajaan sampai PBB di bawah Inggris. Ya. Keadaan seperti itu membuat posisi seorang raja menjadi orang yang sangat rentan. Jawab pertanyaanku. Kau perlu ambulan atau kagak? Untuk makan dan minum saja. Kau perlu ambulan atau kagak Des? Haruslah melewati uji coba. Ayo, silakan Anda jawab. Ya, kalau perlu ambulan kau panggilin sekarang. Ya. Masakan dan minuman tersebut berbahaya. Oke lah Des ya, daripada kau malu berlama-lama, terus tidak ada juga lagi yang kita diskusikan. Kalau gitu ya, aku mau cari korban yang lainnya, Kristen lainnya di rumahku ya. Ya Des ya, terserah kau mau framing aku lari atau kagak, ya terserah. Yang penting kebenaran sudah terbuka ya. Masih kita lanjutkan ya. Kebenaran sudah terbuka, panas tidak panas. Oke Des ya, aku mau cari korban lain dulu, jangan malu. Ya, nanti kalau diteruskan ntar tambah malu Des. Ya, Kalau tidak percaya, saya pamit dulu ya teman-teman. Dadah. Kalau Anda mau framing saya gambar silakan gitu ya. Hai. Kagak perlu lagi, dia sudah akui masalahnya. Ya, dia sudah mengakui
bahwa Al-Quran tidak menciplak Bible karena tidak ada tertulis di Al-Quran Nabi Daud berzina, kagak ada ya. Udah diakui berarti patah semua sudah argumen dia, kagak perlu lagi ada yang didiskusikan ya kayak gitu. Kalau mau nanti Edis silahkan berdiskusi dengan saya dengan tema yang berbeda, bukan hal itu lagi. Kalau sudah diakui kebenaran Al-Quran, ya ngapain lagi memperpanjang diskusi kan kayak gitu. Nanti malah tambah malu dia. Oke ya teman-teman, ya itulah kalau kalau cara menghadapi Edis kayak gitu ya, jangan terbawa, jangan terbawa. Gitu, karena saya kenal Edis udah lama, sekitar 5 tahun lebih ya. Jangan terbawa sama Edis ya. Main jerat Edis kalau kita jabanin. Nggak bisa lagi dia undang. puas saya sama Edis sebelum ini, puas ya. Awal-awal kan dia muter mulu tuh ya, muter sana sini sampai kita paksa. Ada nggak kamu akui nggak di Al-Quran Nabi Daud itu berzina? Ada nggak tertulis di Al-Quran? Akhirnya ngaku juga, kagak ada. Kagak ada ya. Kalau kagak ada berarti sudah kan kayak gitu, selesai diskusi kita udah. Teman-teman. Aduh